Perkenalkan, nama saya Fadila Utama Putra, NIM C06180020. Pada materi ini, saya akan membahas tentang perkenalan alat-alat sablon, yaitu screen, rakel, afdruk atau sanitizer, head dryer, kanvas, cat rubber, pigment, desain print, sikat gigi, remover, sabun colek, dan selang. Saya akan membahas tentang pengertian cetak saring. Cetak saring adalah salah satu teknik proses cetak menggunakan screen dengan kerapatan tertentu dan umumnya berbahan dasar nilon atau sutra atau disebut silk screen. Layar ini kemudian diberi pola yang berasal dari negatif desain yang membuat sebelumnya di kertas HVS atau kalker. Kain ini direntangkan dengan kuat, alat menghasilkan layar dan hasil cetakan yang datar. Setelah diberi fotoresis dan disinari, maka harus disiram air agar pola terlihat, lalu akan terbentuk bagian-bagian yang bisa dilalui tinta dan tidak. Proses pengerjaannya adalah dengan menuangkan tinta di atas layar dan kemudian disapu menggunakan palet atau rakel yang terbuat dari karet. Satu layar digunakan untuk satu warna, sedangkan untuk membuat beberapa warna dalam satu desain harus menggunakan sesuatu alat agar presisi. Saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan teknik cetak sablon. Teknik ini pertama kali ditemukan di Cina pada zaman dinasti Song 960 sampai 1279 Masehi. Kemudian beberapa negara Asia seperti Jepang dan lainnya mengadopsi metode cetak baju kaos ini dengan mengembangkannya menggunakan teknik sablon. Seselang beberapa abad kemudian, teknik sablon ini dimulai atau diperkenalkan di negara-negara Eropa Barat. Waktu terus berjalan, teknik sablon pun akhirnya pertama kali dipatenkan di negara Inggris oleh Samuel Simon pada tahun 1907. Awalnya, penyablonan ini digunakan sebagai metode untuk melakukan percetakan pada kertas dinding atau disebut wallpaper, seperti spray, sutra, atau bahan-bahan lainnya. Namun pada akhirnya penyablonan menambah ke berbagai media seperti kaos, poster, dan sablon pada media lainnya. Di dunia teknologi industri, teknik penyablonan diadopsi oleh para seniman sebagai suatu solusi atas biaya percetakan yang mahal. Sablon adalah solusi praktis, murah untuk melakukan percetakan secara berulang-ulang. Kini teknik sablon menjadi terkenal, baik dalam dunia seni maupun percetakan secara komersial. Hal ini dibuat untuk membedakan seniman yang berkarya di bidang seni dan menggunakan penyablonan dengan mereka yang bergerak di bidang sablon untuk kepentingan industri komersil. Seorang seniman bernama Andy Warhol merupakan salah satu nama yang berjasa besar dalam memperkenalkan teknik penyablonan yang berkaitan dengan istilah seni grafi. Warhol sangat dikenal dengan karyanya pada tahun 1962, yaitu gambar Marilyn Monroe yang dicetak dengan menggunakan warna-warna yang mencolok. Pada era itu, Warhol mempopulerkan aliran seni visual baru ciptaannya sendiri yang bisa dikenal dengan istilah pop art.
Pada tahun 1960, seorang wirausahaan sekaligus seniman dari Amerika yang bernama Michel Vasillantone mengembangkan salah satu mesin sablon untuk lebih dari satu warna serta mematenkannya. Mesin penyablonan tersebut pada awalnya diproduksi untuk mencetak logo dan tulisan sebagai kaos pada klub bowling. Namun pada akhirnya lebih dikembangkan lagi sebagai solusi baru mencetak kaos sablon pada suatu hari. Sekarang lebih dari 50% kegiatan percetakan sablon di Amerika Serikat dan seluruh dunia mengembangkan teknik sablon kaos ala Vasillantone. Kemudian pada 1967 Vasillantone mematenkan mesin sablon kaos rotarinya. Mereka mematenkan sistem sablon spasi yang membuat desain full warna bisa disablon dan diaplikasikan pada beberapa kain atau lembaran kain dengan media printer screen. Kini teknologi sablon sangat umum dipakai dalam berbagai macam industri yang volume produksinya tinggi seperti poster, display untuk iklan. Biasanya untuk sablon dengan hasil full color dibuat dengan sablon CMYK, yaitu cyan, magenta, yellow, and black. Ini adalah alat-alat yang digunakan untuk mencetak sablon. Yang pertama adalah screen, yang kedua adalah rakel, yang ketiga adalah hair dryer, yang keempat adalah sikat gigi, yang kelima adalah lakban, yang keenam adalah sabun colek, yang ketujuh adalah semprotan burung, yang kedelapan adalah gunting atau karter, dan yang terakhir adalah gambaran desain sablon. Screen digunakan untuk pembentukan karakter hasil sablon atau tebal tipisnya cat detail suatu gambar. Kami menggunakan screen ini yang berukuran 40 x 60 cm. Yang kedua adalah rakel. Rakel ini digunakan untuk meratakan tinta dari kain screen agar tidak menempel pada media kanvas. Yang ketiga adalah hair dryer. Hair dryer adalah alat yang digunakan untuk mengeringkan screen. Yang keempat adalah sikat gigi. Sikat gigi ini digunakan untuk membersihkan sisa-sisa afdruk ke dalam screen. Yang kelima adalah lakban. Lakban ini digunakan untuk menambal atau merapikan afdruk yang tidak rata. Biasanya diberikan di samping-samping screen. Dan selanjutnya ini adalah sabun colek yang bermerek Wins untuk membersihkan cat rubber atau pigmen yang menempel pada screen. Selanjutnya adalah semprotan burung. Semprotan ini digunakan untuk menyemprot sisa-sisa pada residu untuk menghasilkan film yang bagus. Gunting atau cutter ini digunakan untuk memotong lakban. Yang selanjutnya ini adalah selang. Selang ini digunakan untuk menyemprot pada screen desainnya afdruk agar desainnya terlihat. Dan yang terakhir adalah desain print hitam dan putih. Desain ini berfungsi untuk membentuk residu atau film pada cairan peka cahaya. Afdruk dan emulsi digunakan untuk proses pembuatan film atau mengafdrukan. Yang kedua adalah kanvas. Yang digunakan adalah kanvas mentah atau kain yang belum dilapisi dengan cat, yang bersifat sedang, yang tidak terlalu kasar, tidak terlalu halus. Yang ketiga adalah cat rubber dan pigmen. Cat ini adalah yang berbasis air, dikarenakan akan lebih mudah dan
screen juga tidak tersumbat. Yang keempat adalah remover. Remover digunakan untuk proses pembersihan pada screen yang saat sudah digunakan. Cukup sekian ya pertemuan ini dari saya. Oh iya, nanti tugas selanjutnya adalah membuat desain bertema bebas yang ukurannya 40 cm x 40 cm. Di pertemuan selanjutnya nanti akan mengajarkan tutorial cara-cara cetak sablon. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.